Sobat Celengan Drama, kali ini aku mau melanjutkan serial drama Korea yang berjudul My ID is Gangnam Beauty. Dan kita telah sampai di episode kedua. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Setelah mendengar pertanyaan dari Dokyung tersebut, Mire menjadi terkejut dan dia pun juga terlihat sangat gugup. Tapi sebelum Mire menjawab, Dokyung malah mengatakan bahwa mungkin dia hanya salah orang. Saat itulah Mire menjadi tambah yakin bahwa itu adalah Dokyung yang dulu dia kenal semasa bersekolah di Jaryong. Dulu Dokyung adalah seorang idola bagi semua wanita semasa di sekolah Jaryong. Tetapi hal tersebut malah membuat Dokyung menjadi risih hingga dia memutuskan untuk pindah sekolah. Pada malam berikutnya, terlihat Mire sedang bersama dengan Hyunjun. Dan diketahui bahwa ternyata mereka satu kamar kos. Saat itu mereka cerita panjang lebar tentang Dokyung hingga masa lalunya saat bersekolah di sekolah Jaryong. Mire pun menjadi teringat kejadian di mana dia bertemu dengan Dokyung di halte bus dan saat itu Dokyung juga tersenyum melihatnya. Di sisi lain terlihat Dokyung yang sedang menjenguk teman akrabnya. Seorang temannya itu bernama Yujin. Saat itu dia juga sedang bersama dengan pacarnya. Sesampainya Dokyung di dalam ruangan Yujin malah terlihat kaget saat mengetahui Dokyung berada di sana. Dan tiba-tiba saja Yujin meminta kepada Dokyung untuk mengantarkan pacarnya itu pulang. Tetapi saat itu Dokyung malah bertanya kepada Yujin karena dia tahu bahwa saat itu Yujin sudah diusir dari keluarganya. Mendengar itu, pacarnya menjadi kaget. Kemudian Yujin mulai menceritakan bahwa sebenarnya dia ingin membuka sebuah kafe. Pacarnya pun kembali kaget dan dia juga malah menanyakan soal warisan ayah Yujin. Yujin kembali menjelaskan bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa dari warisan ayahnya itu. Pacarnya yang mendengar penjelasan itu pun terlihat sangat kecewa karena dia mempunyai rencana untuk menikah dengan Yujin. Tetapi semua itu menjadi berubah. Pacarnya justru malah memutuskannya dan dia langsung pergi meninggalkannya. Setelah Yujin diputuskan oleh pacarnya itu, dia menjadi sakit hati dan saat itu Dokyung malah mengejeknya. Lalu mereka pergi ke suatu tempat yang dimana tempat tersebut akan dijadikan sebuah kafe oleh Yujin. Di sini Yujin mulai membicarakan masalah hubungan Dokyung dengan sang ayah. Yujin tahu jika ayahnya melarang Dokyung untuk memilih jurusan kimia. Tetapi karena Dokyung semakin dilarang, dia pun justru semakin penasaran. Dan dia memutuskan untuk memilih jurusan tersebut. Saat itu Yujin juga kembali menanyakan tentang ibunya. Dan di sini mulai diketahui bahwa ibu Dokyung sudah meninggal. Saat mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal, wajah Dokyung pun terlihat sedih. Keesokan harinya, terlihat kedua orang tua Hyunjun datang ke kosan mereka. Dan saat itu mereka pun menjadi terheran-heran dengan perubahan wajah Mire. Di sisi lain juga terlihat Dokyung bersama dengan adik dan ayahnya. Ayah Dokyung merupakan seorang pejabat, tetapi dia sangat haus sekali dengan pencitraan. Di hari itu, kampus mereka tengah mengadakan upacara penerimaan mahasiswa baru. Dan saat itu, ayah Mire juga terlihat menghadiri upacara penerimaan tersebut. Dengan membawa sepaket bunga, ayah Mire sangat bersemangat sekali untuk bertemu dengan putrinya. Tetapi tak berselang lama, Mire malah bertemu dengan ayahnya. Dan lagi-lagi, sang ayah tidak mengenali dirinya. Sang ayah justru mengenali dirinya hanya sebagai senior Mire yang kemarin mengangkat video call-nya. Mire yang mengetahui itu kembali bersedih hingga akhirnya dia mengakui bahwa dirinya adalah Kang Mire, anak kandungnya. Seketika itu ayahnya menjadi terkejut dan dia juga seolah-olah tidak mempercayainya. Ayahnya pun juga terlihat sangat kecewa sekali hingga dia berjalan meninggalkan Mire. Saat itu Mire mulai menangis dan dia juga berusaha untuk mengejar ayahnya dan ingin meminta maaf kepadanya. Tetapi sang ayah tetap bersikeras bahwa dia tidak lagi mengenali putrinya. Bagi sang ayah, Mire adalah putri kebanggaan satu-satunya dan dia juga menjadi sumber penyemangatnya. Entah bagaimanapun bentuk wajahnya, sang ayah tetap mencintai dan menyayangi apa adanya. Di saat yang lain berfoto dengan keluarganya, saat itu Mire hanya bersama dengan ibunya. Dan dia pun juga bersedih karena kejadian itu. Hari pertama masuk kampus pun dimulai. Saat itu Mire menjadi idola baru di kelas kimia. Begitu juga dengan Sua yang ternyata dia juga berada di kelas yang sama bersama dengan Mire. Di sini Mire mempunyai banyak teman dan penggemar. Saat berada di kelas tersebut, ternyata di sana juga sudah ada salah satu seniornya yang kemarin ingin berbuat jahat kepadanya. Dia bernama Kim Chun Woo.
Dia sangat mengidolakan Mirei. Bahkan dia juga sudah mempersiapkan kursi kosong di kelasnya agar Mirei duduk di sebelahnya. Saat itu Chunwo mulai merayu Mirei dengan gombalan-gombalan mautnya. Chunwo juga mengajak Mirei makan siang di kantin kampus. Di samping itu ternyata dua orang teman kelasnya juga mengetahuinya. Mereka adalah Jang Won-ho dan Kim Sun-won. Lalu saat berada di kantin, Chunwo dan Mirei kembali duduk bersama. Dari kejauhan ternyata Su'a melihat mereka dan dia pun juga menjadi iri. Kemudian Chunwo mulai membicarakannya dengan mempertanyakan tentang perasaannya kepada Mirei. Tetapi karena hal itu Mirei menjadi terkejut sampai-sampai dia juga tersedak. Mirei pun langsung pamit untuk ke kamar kecil. Dan di saat itulah Su'a mulai menghampiri Chunwo. Su'a tiba-tiba saja mengatakan kepada Chunwo bahwa dia menyukainya. Mendengar itu, Chunwo menjadi bimbang untuk memilih antara Mirei atau Su'a. Lalu Su'a langsung pergi meninggalkannya. Sebenarnya Su'a bermaksud ingin menghasut Chunwo agar dia tidak jadi menyukai Mirei. Di samping itu, Do-kyung juga berada tepat di belakang meja mereka. Dan mereka juga tidak menyadari bahwa Do-kyung mendengar pembicaraan itu. Kemudian ketika Mirei kembali dari kamar kecil, Chunwo langsung mengatakan kepadanya bahwa dia telah salah menyatakan perasaannya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia telah menyukai wanita lain. Sebenarnya saat itu Mirei juga berniat ingin menolaknya, tetapi Chunwo malah lebih dulu mengatakannya. Kemudian Chunwo langsung bergegas pergi meninggalkannya. Tetapi tiba-tiba saja Chunwo malah terjatuh dan ternyata penyebab jatuhnya itu adalah Do-kyung. Chunwo yang mengetahui itu menjadi tidak terima. Dia pun langsung menghampiri Do-kyung dan berniat akan memukulnya. Tetapi Do-kyung berhasil menghindarinya. Terjadilah perkelahian antar mereka. Saat Chunwo ingin melempar Do-kyung dengan kursi, tiba-tiba saja Mirei menghampiri mereka dan berusaha untuk melerainya. Tetapi Chunwo malah mendorongnya ke belakang hingga membuat tas dan isinya menjadi terjatuh. Untungnya Do-kyung berhasil menahan Mirei. Kemudian salah satu teman Chunwo datang untuk melerai mereka dan dia juga berusaha menenangkan Chunwo. Temannya itu pun langsung membawa Chunwo pergi dari tempat tersebut. Lalu Do-kyung menanyakan keadaan Mirei. Karena pertanyaan itu, Mirei menjadi panik dan dia pun langsung bergegas pergi dari sana. Saat Do-kyung sedang membersihkan piring dan makanannya yang berantakan, dia melihat parfum Mirei yang terjatuh dari tasnya tadi. Di sisi lain, terlihat Su'a sedang berdiskusi dengan Won-ho dan Kim Sung. Saat itu mereka berdua mengatakan kepada Su'a untuk berhati-hati dengan Chunwo karena dia bukanlah orang yang baik. Dari sini juga diketahui bahwa ternyata Won-ho diam-diam menyukai Su'a, tetapi Su'a juga mulai menyukai Do-kyung. Kemudian tiba-tiba saja Chunwo datang menghampiri Su'a dan dia juga meminta kepada Su'a untuk berbicara sebentar di luar. Saat itu Chunwo bermaksud untuk memperjelas perkataan Su'a sewaktu di kantin. Tidak lupa dia pun juga mengatakan rayuan mautnya itu dan dia malah langsung menembaknya. Tetapi Su'a kembali menanyakan tentang Mirei. Seketika itu Chunwo berkata jika dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Mirei dan hubungannya itu hanya sebatas teman saja. Kemudian Su'a meminta kepada Chunwo untuk memberinya waktu agar dia bisa mempertimbangkannya. Lalu terlihat Mirei yang sedang berada di taman dan saat itu dia terlihat sedih karena teringat dengan perkataan Chunwo. Tetapi dia juga teringat dengan Do-kyung yang sangat memperdulikannya. Kemudian Su'a datang dan dia berusaha untuk menghibur Mirei. Saat itu Su'a bertanya kepada Mirei apakah dia menyukai Chunwo. Mirei pun langsung membantahnya. Kemudian Su'a menjelaskan jika Chunwo adalah pria yang tidak baik. Dan dia juga mengatakan kepada Mirei untuk melupakan semua kejadian yang menimpanya. Su'a begitu mempedulikan Mirei dan dia juga mulai menganggap Mirei sebagai sahabatnya. Mirei kembali terdiam karena di kehidupan sebelumnya dia tidak pernah mendapatkan seorang sahabat. Mirei pun juga menganggap Su'a sebagai malaikat. Kemudian mereka bergegas kembali ke kelas bersama. Saat ini kelas kimia sudah dimulai. Terlihat Mirei dan Su'a yang sedang terlambat. Di kelas kimia pertamanya itu, mereka diharuskan membentuk kelompok secara acak. Dan saat kelompok kelasnya mulai diacak, ternyata Mirei, Su'a, dan Do-kyung menjadi satu tim di kelompok nomor 3. Teman-teman yang berada di kelompok mereka pun juga merasa senang karena para idola kelas ada di kelompok mereka. Lalu setiap kelompok diwajibkan untuk menentukan satu orang ketua. Saat itu mereka bingung dan malah menunjuk Mirei sebagai ketuanya saja. Tetapi Do-kyung langsung menawarkan diri untuk menjadi ketua kelompok mereka. Dan di samping itu, Su'a juga tiba-tiba menawarkan diri untuk menjadi pendampingnya.
Kemudian terlihat Dokyung yang sedang mengambil sebuah minuman. Saat itu Su'a datang menghampirinya dan dia juga mulai mengajaknya bercanda. Tetapi Dokyung tidak meresponnya sama sekali. Bahkan sifatnya pun juga sangat dingin. Lalu Mire juga terlihat di sana. Dokyung yang mengetahuinya itu pun langsung memanggilnya dan dia langsung menghampirinya. Saat itu Dokyung meminta kepada Mire untuk berbicara empat mata di luar. Teman-temannya juga mulai menggodanya karena mereka mengira bahwa Dokyung dan Mire mempunyai hubungan khusus. Mire pun menjadi malu dan dia langsung pergi meninggalkan teman-temannya itu. Di samping itu, Su'a mulai cemburu dengan kedekatan mereka. Ternyata saat itu Dokyung berniat untuk mengembalikan parfum Mire yang terjatuh di kantin kemarin. Kemudian Dokyung kembali menanyakan apakah Mire adalah teman sekolahnya dulu saat di sekolah Jaryong atau bukan. Dokyung juga kembali mengingatkan jika dulu dia pernah bertemu di halte bus. Bahkan Dokyung juga mengetahui parfum yang dipakainya. Dokyung menjadi curiga karena parfum yang dipakai Mire sama seperti temannya dulu. Mendengar perkataan itu, Mire langsung terkejut dan akhirnya pun dia mengakuinya. Lalu Mire juga meminta kepada Dokyung untuk merahasiakan masa lalunya. Dokyung pun hanya terdiam saat itu. Belum sempat Dokyung berbicara, tiba-tiba saja Yujin datang dan berniat menjemput Dokyung. Kemudian Dokyung langsung pergi meninggalkannya. Saat itu Mire menjadi bingung karena Dokyung bisa mengingat parfum yang dipakainya selama ini. Di samping itu, ternyata Dokyung diajak Yujin kembali ke kafenya untuk membantu mendekorasi. Karena di kafe itu akan ada sebuah acara pekan orientasi untuk Universitas Hancock. Malam pun datang. Mire pun berniat akan tidur. Tetapi dia belum juga bisa memejamkan matanya karena dia masih memikirkan Dokyung. Saat itu dia juga curhat kepada Hyunjun. Dia masih merasa ragu untuk menghadiri acara pekan orientasi tersebut. Mire merasa pasti akan sangat canggung sekali ketika nanti bertemu dengan Dokyung yang saat ini sudah mengetahuinya. Tetapi Mire kembali teringat perkataan Su'a yang tadi yang akan siap membantunya jika Mire mempunyai masalah. Karena itu Mire pun memberanikan diri untuk menghadiri acaranya besok. Keesokannya, Mire berangkat ke kafe tersebut. Dan setibanya di sana, dia malah melihat Dokyung yang tengah sibuk bekerja. Saat itu, Su'a dan beberapa temannya sudah menunggunya. Tak berselang lama, para seniornya pun datang dan bergabung bersama di meja mereka. Mereka saling mengobrol dan membicarakan masalah pribadinya. Dan itu pun dijadikan mereka sebagai bahan permainan. Saat itu Mire selalu terkena hukuman. Dan mau tidak mau Mire harus tetap minum. Tetapi sebenarnya Mire tidak mau jika terus-terusan minum minuman itu. Kemudian tiba-tiba saja Dokyung mengatakan bahwa dia mau meminum minuman itu untuk menggantikan hukuman Mire. Karena hal tersebut, salah satu temannya menjadi semakin curiga bahwa Mire dan Dokyung benar-benar mempunyai hubungan khusus. Kemudian permainan kembali berlanjut dan saat itu giliran Su'a yang mendapat hukuman. Dia langsung disuruh meminum minuman yang ada di depannya. Su'a berniat untuk menolaknya, tetapi tiba-tiba saja Wonho datang dan langsung meminum minuman Su'a. Ternyata saat itu Wonho berniat menembak Su'a. Tetapi Su'a menolaknya dan mengatakan bahwa dia hanya menganggap Wonho sebagai teman. Jadi Wonho ini terlalu baper dengan sikap Su'a. Karena merasa malu, dia pun pergi keluar dari kafe tersebut. Di samping itu, Chunwo juga berada di sana dan melihat Wonho yang sedang menembak Su'a. Saat itu Chunwo sedikit merasa cemburu. Lalu dia langsung bergabung bersama mereka. Di samping itu, Wonho mulai meratapi nasibnya karena cintanya telah ditolak oleh Su'a. Kim Sung yang juga berada di sana pun juga berusaha untuk menghiburnya. Tetapi Wonho malah menganggap bahwa semua itu salah Dokyung. Oke, kita kembali ke dalam kafe. Saat itu Ji-hyu mulai memuji kecantikan Su'a. Dan salah satu temannya yang lain juga memujinya sampai-sampai dia mengatakan jika wajah Su'a seperti terlihat dioperasi. Su'a langsung membantahnya. Dan dia juga mulai mengalihkan pembicaraannya itu kepada Mire. Su'a mengatakan bahwa Mire lebih cantik dari wajahnya. Sampai-sampai dia juga menyindir Mire dengan berkata bahwa Mire juga belum pernah operasi plastik. Mendengar hal itu, Mire langsung terkejut. Lalu tiba-tiba saja Dokyung datang dan dia juga langsung membela Mire dengan menegur secara keras tentang sikap dan perilaku Su'a tersebut. Semua teman-temannya menjadi terdiam saat itu. Su'a pun mulai menyesali perkataannya hingga dia menjadi menangis. Melihat itu, Chunwo merasa tidak terima dan dia juga malah menjadi kesal dengan Dokyung. Kemudian Su'a langsung keluar dari kafe itu. Acara pun menjadi berantakan.
Mire mencoba untuk membela Su'a, tetapi Dokyung malah memarahinya. Di samping itu, Chunwoo juga menjadi marah-marah gak jelas. Lalu Mire kembali menemui Su'a yang berada di dalam toilet. Saat itu Su'a langsung meminta maaf kepadanya, dan ternyata Chunwoo juga menyusulnya. Kemudian Su'a mulai berbicara dengan Chunwoo. Tujuan Chunwoo saat itu ingin menanyakan jawaban perasaannya. Saat itu Su'a juga memutuskan untuk menjadi teman saja. Chunwoo pun tidak terima dengan jawaban itu. Sampai-sampai dia juga memaksa Su'a agar mau berpacaran dengannya, dengan mengatakan bahwa saat ini dia berteman dengan Mire, dan karena itu dia tidak mungkin menyukai pria yang disukai oleh temannya. Dari sini mulai diketahui bahwa ternyata Su'a telah mengadu domba mereka. Chunwoo pun terlihat kesal dengan Mire. Kemudian Su'a langsung pergi meninggalkannya. Di sisi lain terlihat Wonho yang sangat kesal dengan Dokyung karena dia terlalu tampan sampai-sampai membuat wanita yang disukainya itu menjadi tergila-gila olehnya. Wonho pun mengajak Dokyung untuk bertanding minuman. Tetapi saat itu Dokyung juga melawannya karena dia tahu bahwa Wonho bukanlah tandingannya. Kemudian Mire pulang dari kafe itu. Chunwoo yang merasa kesal dengan Mire itu pun langsung menemuinya. Saat itu Chunwoo juga kembali menanyakan tentang perasaannya untuk memastikan perkataan Su'a tadi. Mire pun langsung terkejut dan dia juga membantah semua perkataan Chunwoo. Saat itu Chunwoo memaksa Mire untuk membantunya agar bisa berpacaran dengan Su'a, tetapi Mire tidak mau. Chunwoo pun menjadi emosi, sampai-sampai dia berniat akan membuli Mire, bahkan dia juga berkata bahwa Mire adalah monster plastik. Mendengar itu, Mire juga menjadi emosi, dan dia langsung memukul wajah Chunwoo menggunakan tasnya. Mire kembali menangis dan dia pun langsung pergi meninggalkannya. Tetapi saat berjalan pulang, Mire malah berpapasan dengan Dokyung. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Apakah kehidupan Mire akan kembali seperti dulu? Nantikan di episode berikutnya ya. Bye-bye!